Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengapa ngasih kabar datang? Barang baju-baju asen jeki, naik kuliah, ampilang apa kulit bobatuan ke ane watua. Jadi, dia lampai tulisan Renita, channel Muhammad Rerewa. Teka lupai subscribe, like, serta komen. Jadi pada kesempatan kali ini di pelajaran Makarua atau materi yang kedua kita akan belajar mengenai aksara, abjad, huruf, ejaan. Jadi perhatikan baik-baik anak-anakku sekalian dan para pembelajar bahasa Makassar. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti pembelajaran yang saya sampaikan. Pembelajaran Makarua atau materi kedua, aksara, abjad, huruf, naejaan. Untuk kelas 7 semester Gasala. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi kali ini yaitu kompetensi yang pertama memahami kaidah pelafalan fonem, kosakata, dan menentukan struktur suku kata pada kata dasar bahasa Makassar. Tujuannya ada 3. Yang pertama, setelah membaca dan menyimak penjelasan guru tentang materi, pelafalan fonem dan kosakata, siswa mampu menjelaskan pengertian aksara, abjad, huruf, dan fonem, serta ejaan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, setelah membaca dan menyimak penjelasan guru tentang materi pelafalan fonem dan kosakata, siswa mampu menjelaskan perbedaan konsonan dan vokal dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, atau makatalu, setelah membaca dan menyimak penjelasan guru tentang materi pelafalan fonem dan kosakata, siswa mampu menentukan pola struktur kata dasar dengan baik. Kompetensi dasar yang kedua, yaitu melafalkan fonem dan kosakata bahasa Makassar. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah memahami materi, siswa mampu melafalkan kata atau membacakan teks sesuai dengan aturan dengan penuh percaya diri. Pengertian aksara, abjad, huruf, fonem, dan ejaan. Aksara adalah sistem tanda-tanda grafis yang dipakai manusia untuk berkomunikasi dan sedikit banyaknya mewakili ujaran. Misalnya, aksara Lontara ini menurut Krida Laksana pada tahun 1984. Yang kedua, abjad adalah kumpulan tanda tulisan huruf yang masing-masing menggambarkan satu bunyi atau lebih dan biasanya memiliki urutan yang tetap. Selanjutnya, huruf adalah tanda yang dipakai dalam aksara untuk menggambarkan bunyi manusia. Selanjutnya, fonem adalah kesatuan bunyi yang terkecil yang dapat membedakan makna. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan atau sesuai standar yang lazimnya mempunyai 3 aspek. Aspek pertama yaitu aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf. Aspek yang kedua adalah morfologis yang menyangkut penggambaran satu satuan morfemis. Yang ketiga, aspek sintaksis yang menyangkut penandaan ujaran berupa tanda baca. Selanjutnya, kita beralih ke ejaan Latin. Yang pertama yaitu pemakaian huruf. Pemakaian huruf kita masuk dulu ke abjad. Nah, ini abjad.
kita lihat perbandingan antara ejaan bahasa Indonesia dan ejaan bahasa Makassar. A, lafalnya A. Jadi kalau ini Latin berarti cara penulisannya. Lafal, nama atau cara penulisannya ini. Atau cara penyebutannya, maaf ya. Latin itu cara penulisan, lafal itu penyebutannya. A, B, C, D itu sampai Z. Nah, kemudian dalam bahasa Makassar, ejaan bahasa Makassar yang tidak ada adalah F. Tidak ada abjad F dalam bahasa Makassar. Selanjutnya, masih dalam abjad, lanjutannya selanjutnya M sampai Z ya. Ini terjadi kesalahan dalam pelafalan atau ejaan bahasa Indonesia. Ini huruf Q bukan Q atau Q ya. Huruf Q, penyebutannya Q ya. Dalam bahasa Makassar tidak ada huruf itu, jadi dikosongkan. Kemudian selanjutnya yang tidak ada lagi adalah huruf V, kemudian X dan Z. Oke, lanjut. Kita beralih ke ejaan Latin, pemakaian huruf dengan materi vokal dan konsonan. Apakah itu vokal dan konsonan? Oke, vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara tanpa penyempitan dalam saluran suara. Nah, yang termasuk vokal adalah A, I, U, E, O. Jadi ada 5 vokal. Ingat ya, ada 5 vokal dalam bahasa Makassar. A, I, U, E, O. Selanjutnya, apa itu konsonan? Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran suara pada salah satu tempat disalurkan pita suara. Yang termasuk huruf konsonan adalah yaitu selain dari huruf A, I, U, E, O atau huruf vokal itu. Namun, ada beberapa konsonan yang tidak terdapat pada bahasa Makassar, yaitu F, Q, V, X, dan Z. Seperti yang diutarakan tadi bahwa ada 5 abjad atau huruf yang tidak dipakai dalam bahasa Makassar. Tidak ada kata-kata yang memakai kelima huruf tersebut. Oke, lanjut. Kaidah pelafalan bahasa Makassar. Kaidah yang pertama ada yang dinamakan glotal. Glotal itu dilambangkan dengan huruf K dalam penulisan. Nah, ini yang terjadi orang yang awam dalam bahasa Makassar atau orang yang baru mengenal bahasa Makassar ataupun yang tidak pernah mempelajari pasti akan kesulitan membaca bahasa Makassar. Oke ya. Contohnya ini Latin. Latin ini berarti cara menulisnya. Kemudian lafal itu cara penyebutan. Ingat ya, Latin itu cara ditulis. Lafal cara disebutkannya. Kemudian arti. Jadi contoh glotal. Glotal ero. Jadi seakan-akan ero itu dalam pelafalan biasanya ditandai dengan koma atas. Jadi tanda koma atas ero ya. Ini seharusnya tidak ada huruf K di sini. Ero. Ini K ero. Jadi bukan erok. Gasala atau ganjil, malla
Nah, ini penulisan yang benar. Kalau yang ini yang kedua K, yang ini yang K yang K yang terakhir ini sebenarnya tidak ada dalam pelafalannya. Jadi seakan-akan kalau dilafalkan seperti koma atas. Ada K-nya itu disebut secara samar-samar. Ero, ya. Gasala, malak, bukan malak, malak, malak. Lain ya. Jadi ini disebutkan secara samar-samar saja. Kemudian naik. Kalau ditulis naik, naik ada K. Tapi kalau dilafalkan atau disebutkan naik. Sukara. Nah, sukara artinya sulit. Kalau dituliskan tetap jadi koma atas itu menandakan glotal. Apabila ditulis melambangkan huruf K, jadi sukara. Latinnya itu sukara. Ada K di belakang, tetapi cara membacanya adalah sukara. Oke ya. Selanjutnya, kaidah pelafalan yang kedua yaitu bunyi NG dan NY pada gugus konsonan NG dan NY dilambangkan dengan huruf N dalam penulisannya. Contohnya, contohnya. Ini saya ingatkan kembali kalau Latin itu adalah cara penulisannya. Kalau lafal, cara menyebutkannya atau melafalkannya. Jadi kalau ditulis itu lanying, tapi kalau lanying, kalau lafal lanying. Jadi apabila ada dua NY yang beriringan atau ini namanya gugus konsonan NY, maka NY yang pertama dilambangkan dengan huruf N. Jadi lanying, seperti juga lanya, minyak. Nah, kemudian lange. Ini seakan-akan kalau dilafalkan ada dua NG atau gugus konsonan NG. Jadi NG yang pertama dilambangkan dengan huruf N. Jadi lange. Oke ya. Begitu juga dengan langa, dengan banga. Oke, lanjut. Kaidah pelafalan kosakata bahasa Makassar. Contoh dalam pelafalan bunyi I pada morfem I. Jadi dalam pelafalan bunyi I pada morfem I banyak terjadi kesalahan dalam penggunaannya ataupun dalam pelafalannya. Kita lihat contohnya ya. I dapat berarti preposisi atau kata depan. Irate yang berarti di atas. I juga dapat pula berarti kata sandang atau kata pembantu menjadi misalkan iewa atau si ewa menandakan seseorang. Kemudian dapat menjadi kata ganti atau klitik pemarka persona. Ini klitik pemarka persona saya sengaja ambil contoh yang sama dengan akhiran supaya teman-teman dan anak-anakku bisa mengetahui bagaimana cara penyebutan atau pelafalan yang benar. Kalau klitik pemarka persona, penyebutannya batui, berarti menandakan orang atau persona, dia datang. Tapi kalau menandakan akhiran itu berarti batui. Berarti ini seakan-akan memerintah atau menyuruh. Batui. Kita lihat kembali klitik pemarka persona contohnya batui. Batui dengan batui. Kalau batui berarti menandakan ada orang atau pemarka persona. Kemudian kalau akhirannya, kalau dalam bentuk akhiran berarti batui, berarti batui, datangi. Oke ya, mudah-mudahan dipahami pelafalan ini.
Jadi dalam bahasa Makassar kadang tulisannya sama tetapi pelafalannya berbeda, bergantung konteks dan kalimat tersebut. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian dan para pembelajar bahasa Makassar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.